Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Safa Zahira, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis framing dalam metode penelitian kualitatif. Apa itu analisis framing? Makna analisis framing memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita, serta metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas suatu peristiwa, dan digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung dan tidak didukung. Kemudian ada dua pendapat mengenai pengertian analisis framing. Yang pertama oleh Robert N. Eman, proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan lainnya. Dia juga menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Sedangkan yang kedua menurut William A. Campson, yaitu cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan atau package. Kemudian ada beberapa model dalam analisis framing, yaitu yang pertama Zhongdan, Pan, dan Gerald M. Kosich. Dalam tabel kita bisa melihat perangkat framing dan unit yang dianalisis. Yang pertama itu ada sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta dengan melihat skema berita yang dianalisis seperti headline, lead, latar informasi, kutipan, dan lain-lain. Kemudian ada skrip. Skrip merupakan kelengkapan berita dengan memperhatikan 5W dan 1H. Kemudian cara wartawan mengisahkan fakta, dan kemudian ada tematik. Tematik itu mencakup detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Kemudian ada cara wartawan menulis fakta dengan melihat paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat. Kemudian ada retoris. Retoris itu memperhatikan memframing leksikon grafis, metamorfora, dan pengandalan. Dan kemudian ada cara wartawan menekankan fakta dengan kata atau idiom, gambar, serta foto atau grafik. Kemudian ada model Robert and Mann. Yang pertama itu ada define problem atau pendefinisian masalah, diagnose cause, itu memperkirakan masalah atau sumber masalah. Kemudian ada make moral judgment, itu membuat keputusan moral. Dan yang terakhir ada treatment recommendation, yaitu menekankan masalah. Model selanjutnya yaitu merupakan model William N. Campson. Yang pertama itu perangkat framing. Perangkat framing terdiri dari metaphors atau perumpamaan, kemudian catchphrase atau frase yang menarik, kemudian ada exemplar, mengkaitkan bingkai dengan contoh, kemudian ada depiction, yaitu penggambaran isu bersifat konotatif, dan visual image, citra yang mendukung bingkai. Kemudian ada perangkat penalaran, yaitu appeals to principle atau premis dasar, dan konsekuensi, yaitu konsekuensi atau efek. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pemberitaan. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu itu dipengaruhi oleh latar belakang seorang jurnalis tersebut. Kemudian ada faktor rutinitas media mengenai tentang kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu dari media atau pemerintahan. Kemudian faktor organisasi, itu seperti kepentingan dari pemilik perusahaan media tersebut. Kemudian ada faktor ekstra media, yaitu seperti banyak media yang tercampur gitu. Kemudian ada faktor ideologi, itu seperti media itu mendukung ideologi yang ada atau memihak salah satu ideologi dominan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis framing ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.